Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Sri Wahyuni dari jurusan Pendidikan Fisika dengan NIM 24051105. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi siklus Krebs. Untuk itu, mari teman-teman kita belajar bersama-sama untuk mempelajari materi tentang siklus Krebs. Masuk pada pengertian siklus Krebs. Nah, sebelum itu, siklus Krebs ditemukan oleh Hans Adolf Krebs. Nah, dia merupakan seorang dokter dan ahli biokimia yang berasal dari Jerman. Siklus Krebs sering disebut dengan siklus asam sitrat atau kadang sering disebut dengan siklus asam trikarboksilat. Nah, ini ada foto Hans Adolf Krebs. Nah, siklus Krebs adalah serangkaian reaksi dalam matriks mitokondria yang mengoksidasi gugus asetil koenzim A menjadi CO2 dan mereduksi koenzim yang mengalami reoksidasi melalui rantai transport elektron yang dihubungkan dengan pembentukan ATP. Nah, sebelum masuk ke dalam tahapan siklus Krebs, respirasi aerob itu ada 4 tahap. Yang pertama itu glikolisis, yang kedua dekarboksilasi oksidatif asam piruvat, yang ketiga siklus Krebs, dan yang keempat itu ada transport elektron. Hasil dari tahapan glikolisis yaitu asam piruvat, sedangkan hasil dari tahapan dekarboksilasi oksidatif asam piruvat yaitu asetil koenzim A. Nah, asetil koenzim A inilah yang akan masuk ke dalam siklus Krebs. Nah, tempat terjadinya siklus Krebs itu ada di dalam matriks mitokondria. Adapun tahapan siklus Krebs yang telah saya buat seperti ini, mari kita simak penjelasan beberapa tahapan siklus Krebs. Masuk pada tahapan siklus Krebs. Nah, yang pertama itu adalah penggabungan asetil koenzim A dengan asam oksaloasetat dan membentuk asam sitrat. Enzim yang digunakan dalam reaksi ini adalah enzim asam sitrat sintase. Nah, lanjut kita akan lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu isomerase sitrat dibantu oleh enzim akonitase yang menghasilkan isositrat. Nah, lanjut yang ketiga, enzim isositrat dehidrogenase mengubah isositrat menjadi alfa kateglutarat dengan bantuan NADH. Setiap satu reaksi melepaskan satu molekul karbon dioksida. Nah, yang keempat, alfa kateglutarat diubah menjadi suksinil koenzim A. Reaksi ini dikatalis oleh enzim alfa kateglutarat dehidrogenase. Nah, selanjutnya yang kelima, suksinil koenzim A diubah menjadi suksinat dengan mengubah GTP ditambah PI menjadi GTP. GTP ini digunakan untuk membentuk ATP. Nah, selanjutnya yang keenam, suksinat yang dihasilkan dari proses sebelumnya ini akan didehidrogenase menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat dehidrogenase. Nah, untuk tahapan yang ketujuh terjadi hidrasi
sini terjadi hidrasi, yaitu penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon ganda yang ada pada fumarat ini, sehingga menghasilkan malat. Tahapan ke-8, enzim malat dehidrogenase mengubah malat menjadi oksaloasetat. Nah, oksaloasetat yang dihasilkan berfungsi untuk menangkap asetil koenzim A kembali, sehingga siklus Krebs akan berlangsung terus-menerus. Pada tahap ini juga terdapat NADH yang ketiga dari NAD+. Nah, cara mudah menghafal tahapan siklus Krebs itu dengan jembatan kata semak. Itu si iso, ke sunat, fuma, oke. Nah, si untuk sitrat, iso untuk isositrat, ke untuk alfa ketoglutarate, su untuk suksinil, nat untuk suksinat, fu untuk fumarat, ma untuk malat, dan oke untuk oksaloasetat. Jadi, bagian yang menghasilkan NADH dan CO2 itu ada isositrat menjadi alfa ketoglutarate, alfa ketoglutarate menjadi suksinil koenzim A, dan malat menjadi oksaloasetat. Nah, bagian yang menjadi FADH2 itu suksinat menjadi fumarat. Nah, terus ada bagian yang menghasilkan ATP, yaitu suksinil menjadi suksinat. Nah, itulah tadi penjelasan tentang tahapan-tahapan siklus Krebs. Nah, untuk selanjutnya kita masuk pada hasil dari siklus Krebs. Nah, di mana satu molekul asetil koenzim A yang masuk siklus Krebs akan menghasilkan 1 ATP, 3 NADH, 1 FADH2, dan 2 CO2. Nah, karena satu molekul glukosa akan diubah menjadi 2 asetil koenzim A, maka satu molekul glukosa yang menjalani siklus Krebs akan menghasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 CO2. Nah, molekul NADH dan FADH2 nantinya akan masuk ke transfer elektron untuk menghasilkan ATP. Nah, satu molekul NADH akan diproses untuk menghasilkan 3 ATP, dan sedangkan satu molekul FADH2 akan menghasilkan 2 ATP. Selanjutnya kita masuk pada fungsi siklus Krebs, di mana ada yang pertama dapat mengontrol, menyusun, dan mengatur dengan baik beberapa massa energi dan beberapa jumlah zat yang terlalu banyak digunakan pada saat proses sintesis asam lemak untuk penumpukan hasil lemak. Nah, jadi ini menggambarkan pentingnya regulasi metabolisme agar sintesis lemak berjalan efisien, menghindari limbah energi, dan mencegah akumulasi lemak berlebihan yang bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Yang kedua, dapat membantu mengatur dan mengendalikan sistem enzim melalui molekul, senyawa-senyawa, dan seluruh komponen yang ada pada siklus tersebut. Nah, jadi ini menggambarkan bagaimana sistem biologis memastikan semua proses metabolisme berjalan dengan terkoordinasi, efisien, dan seimbang melalui pengaturan enzim dan interaksi dengan komponen lain. Yang ketiga, mampu memproduksi CO2 dengan proses oksidasi glukosa dengan jumlah yang relatif besar. Nah, jadi ini menjelaskan bagaimana tubuh menghasilkan CO2 sebagai bagian dari metabolisme energi melalui oksidasi glukosa, terutama dalam kebutuhan energi yang tinggi.
siklus Krebs ditemukan oleh siapa, dan apa itu siklus Krebs. Nah, kemudian ada pun tahapan-tahapan siklus Krebs, bagaimana tahapan siklus Krebs. Ternyata ada 8 tahapan siklus Krebs yang kita ketahui hari ini. Nah, yang terakhir, terdapat beberapa fungsi siklus Krebs yang dapat saya ambil. Sebenarnya masih banyak lagi beberapa fungsi dari siklus Krebs. Nah, saya akan menyimpulkan siklus Krebs adalah pusat metabolisme energi yang memungkinkan tubuh menggunakan berbagai sumber nutrisi untuk memenuhi kebutuhan energi. Nah, saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau kurang jelas dalam penyampaian materi siklus Krebs kali ini. Dan saya berterima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.